Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tanda waqaf dan tanda wasol. Tujuan pembelajaran dalam bab ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian waqaf dan wasol. Dan anak-anak juga dapat menyebutkan macam-macam tanda waqaf dan wasol, serta anak-anak mampu mempraktekkan bacaan waqaf dan wasol dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, sebab Al-Quran bisa sebagai obat dan pedoman umat Islam. Dalam membaca Al-Quran, pastinya anak-anak memperhatikan setiap huruf-hurufnya. Di situ terdapat banyak waqaf dan wasol. Apakah anak-anak tahu apa itu waqaf dan apa itu wasol? Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama mengenai waqaf dan wasol. Waqaf secara bahasa artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah, waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran, baik di akhir ataupun di tengah ayat untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaannya. Apa itu wasol? Wasol menurut bahasa artinya menyambung atau melangsungkan bacaan. Sedangkan menurut istilah, wasol adalah terus atau menyambung bacaan Al-Quran sampai ada tanda waqaf. Namun, jika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaan sebelumnya diulang kembali. Hukum bacaan waqaf. Yang pertama, ketika waqaf di akhir ayat, maka huruf terakhir harus disukunkan atau mati. Contoh, dalam surat Al-Falaq ayat 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, apabila di akhir ayat hurufnya berharokat fathah tanwin kecuali tak marbutoh, maka tanwinnya dibaca fathah panjang. Contoh, wa akidu kaidan, dibaca wa akidu kaida. Yang ketiga, ketika di akhir ayat hurufnya berupa tak marbutoh, maka tak marbutoh tersebut berubah menjadi ha. Contoh, narun hamiyatun, dibaca narun hamiyah. Yang terakhir atau yang keempat, ketika di akhir ayat hurufnya berupa alif atau ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca fathah panjang. Contoh yang ke-1 yaitu wa au halaha, dibaca wa au halaha. Yang kedua yaitu idza tarodda, dibaca idza tarodda. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke tanda-tanda waqaf dan tanda-tanda wasol. Yang pertama, tanda-tanda waqaf dulu ya. 1. Mim, disebut juga sebagai waqaf lazim, artinya harus berhenti. Dan yang kedua, titik 3, disebut juga sebagai mu'anaqoh, artinya harus berhenti di salah satu titik. Yang ketiga, yaitu to atau disebut juga waqaf mutlak, artinya sebaiknya berhenti. Yang keempat, yaitu qaf lam atau disebut juga sebagai waqaf ula, artinya sebaiknya berhenti. Yang kelima yaitu qafa
atau al-waqfu artinya sebaiknya berhenti. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu jim. Biasa disebut juga waqaf jaiz, artinya boleh dilanjut atau boleh berhenti. Kemudian tanda-tanda wasol. Yang pertama yaitu la atau sering disebut juga waqaf mamnu, artinya sebaiknya terus. Yang kedua sola atau al-wasul ula, artinya sebaiknya terus. Yang ketiga za atau mujawaz al-waqfu, artinya sebaiknya terus. Yang keempat sod atau murahas al-waqfu, artinya sebaiknya terus. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu qaf atau kila waqfu, artinya sebaiknya terus. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu ajarkan tadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.